ini ya, supaya lebih nempel gitu ya di pikiran kita. Lebih baik kita berdoa dulu. Berdoanya berdoa dalam hati saja ya. Silahkan KM dipimpin doanya. Teman-teman seluruh pelajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum dimulai juga, siapa tadi yang tidak sekolah? Koji. Ada Koji, Safira sama Kalisa. Kelas satu ya. Goji, kenapa Goji? Sakit. Kalisa sakit. Terus Safira sudah berapa hari sakit? Satu. Nah, kalian sebelum mulai praktikum bisa melihat gambar berikut ini. Ini Ibu sampaikan melalui PPT. Kita masih di elektrodinamika ya, atau listrik dinamis. Tujuan pembelajarannya ini tadi sudah disebutkan ya. Untuk apa hal ini kita? Untuk mengukur apa harus ya, dan sebagainya. Kalian bisa lihat di gambar-gambar ini. Kira-kira kalau lihat gambar ini, apa yang muncul dalam pikiran kalian? Listrik gitu ya. Kalau gambar kedua, Ada potensial. ada potensial. Kalau lihat seperti ini, Rangkaian dan alat. kalian sudah bisa membuatnya? Sudah. Nah, bagaimana cara pembacaan di resistor seperti ini? Jadi berdasarkan apanya? Warnanya, ya, black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, dan white. Kalau adanya di barisan ke 1 sampai 3, ada barisannya kan ya? Iya. 1, 2, 3. Itu beda-beda nilainya. Ada yang 10 pangkal 1. Jadi kalau menentukan besarnya daripada hambatan. Hari ini hanya khusus mengukur. Sekarang Ibu bagi kelompoknya sudah terbentuk sebelumnya ya. Dan kelas mana kelompok ya. Dan tukar-tukar ya. Biar nggak lama. Kelompoknya masih seperti biasa 1, 2. Boleh duduknya ke samping atau yang berhadapan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi tetap ada 6 kelompok. Nah, sebelum praktikum ini ada LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 6 siapa? 5. Nah, LKPD-nya sudah dapat. Kalian butuh alat-alat nggak untuk yang Butuh. Butuh, Bu. Nah, Ibu sudah siapkan rangkaiannya, yang rangkaiannya sudah kalian buat minggu sebelumnya ya. Jadi silakan kedua kelompoknya mengambil, ingat rangkaian mana yang sudah kamu buat. Ya, silakan diambil peralatannya yang ada di depan ini. Dibaca dulu bagaimana cara mengerjakannya ya. Nah, tadi alatan bahannya sudah diambil ya. Yang punya rangkaiannya masing-masing sudah ada. Alat ukurnya semua sudah kebagian? Sudah. Silakan dimulai praktikumnya.
KPD berdiskusi 5 menit, habis 5 menit langsung ada yang presentasi hasil pengukurannya. Ibu beri waktu 5 menit untuk presentasi. Persiapan dulu, siapa yang mau presentasi? Sama figuran wis. Sini ya. Mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan hasil KPD kami tadi ya. Sebelumnya kami mau perkenalkan dulu. Ada Rehan Rafi, saya Alfi. Luciana, saya Naila. Ya, saya kami mulai. Jadi ya. Yang pertama itu adalah kegiatan pembelajaran. Jadi menunjukkan masalah-masalah apa yang terdapat pada pertanyaan. Dari kami adanya masalah pada kuat arus listrik, baterai, voltase, beda potensial listrik, hambatan, dan bagaimana cara mengukur kuat arus listrik, beda potensial listrik, dan hambatan pada sebuah rangkaian listrik menggunakan multimeter analog. Selanjutnya, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal itu? Yaitu mengukur menggunakan multimeter analog, kemudian menghitung beda potensial, arus, dan hambatan menggunakan rumus. Selanjutnya ada merumuskan hipotesis. Dari kami, perkiraan hasil pengukuran akan berbeda dengan besar yang tertera di baterai. Contohnya ada alat dan bahan. Multimeter yang pertama adalah multimeter analog, 2 lampu, 3 baterai, dan 4 kabel. Dilanjut dari rangkaian eksperimen, kami sudah menggambarkan contoh dari rangkaian listrik kami. Seperti ini contohnya. Bisa dilihat ya. Berapa lampu tadi kamu? Satu saja, tapi digambar 2 kok berdasarkan kenyataan. Oh, bisa. Hasilnya? Hasilnya tabel pengamatan. Pertama ada hasil pengukuran arus listrik. 1 lampu, 2 baterai, batas ukurnya 0,25 A, skala yang ditunjuknya 45 A, besaran volumenya 225 A. Kedua ada hasil pengukuran beda potensial listrik. 1 lampu, 2 baterai. Batas ukurnya 10 V, skala yang ditunjuk 2,5 V, besar potensial listrik 2,5 V. Yang terakhir ada bukan terakhir. Hasil pengukuran hambatan listrik ohm. 1 lampu, 2 baterai, batas ukurnya kali 10, skala yang ditunjuk 20 ohm, besar hambatan listriknya 200 ohm. Pertanyaannya sudah dijawab. Pertanyaan. Nomor 1 apa jawabannya dari kelompok kalian? Bagaimana cara menyusun multimeter pada rangkaian tersebut supaya kuat arus listrik bisa terukur? Jawabannya, rangkaian berupa seri dan multimeter berada di antara lampu dan baterai. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menyusun multimeter pada rangkaian tersebut supaya beda potensial listrik bisa terukur? Jawaban dari kami yaitu rangkaian berupa paralel dan multimeter berada di jalur terakhir, atau langsung menghitungnya ke baterai. Nomor 3 ya. Ketiga, bagaimana cara menyusun multimeter pada rangkaian tersebut supaya hambatan listrik bisa terukur? Jawabannya, multimeter diarahkan langsung ke hambatan, yaitu lampu. Kesimpulan hasil diskusi. Terakhir dari kami dari kesimpulan dari diskusi, beda potensial hambatan listrik dan arus listrik saling terhubung dalam rangkaian dan dapat dihitung besarnya melalui multimeter. Multimeter apa? Ditulis ya. Analog. Analog, karena yang ibu pegang multimeternya apa? Analog. Yang kita kalau kalian menggunakan multimeter Analog. Hasil pengukurannya sama dengan kasus ini atau beda-beda? Beda-beda.
ya tergantung tadi rangkaian juga yang dibawa, terus tergantung dari apa lagi cara baca ya. Mungkin saja mata yang satu dengan mata yang lain itu bisa menjadi kesalahan juga ya. Ya itu ya. Silakan, sudah? Silakan tutup dulu. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kesalahan. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan dari kelompok A tadi sudah mendengar sendiri ya. Nah, kalau yang kelompok ini, kelompok Zahra dapatnya berapa? Yang dapatnya 156 angka. Ya, terus Kalau yang beda potensialnya, kalau batas ukurnya 50 hasilnya 45 volt. Terus kalau hambatannya itu 200 ohm. 200 ohm hambatannya itu ya untuk kelompok Zahra. Yang lain Ibu anggap sudah menghasilkan dari praktikum ini, sudah ada datanya ya. Kemudian jangan lupa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut, karena itu menunjukkan nanti penilaian pengetahuan buat kalian ya. Baik, jadi silahkan jawablah dengan selengkap-lengkapnya hasil diskusi kelompok. Nah, kita sudah mau sampai di akhir pembelajaran ya. Menurut kalian dari praktek ini apa yang sudah dipahami dan apa yang belum dipahami? Sulit nggak praktikum ini? Lumayan sulit. Sulit? Apa kesulitannya? Cara membaca ya. Harus paham mana untuk mengukur arus listrik ya. Mana untuk beda potensial dan mana untuk hambatan. Di multimeter itu kan sudah tertera V berarti untuk satuan V untuk siapa? Beda potensial tripol. Kalau terteranya A itu artinya apa? Arus listrik. Arus listrik berarti itu ampere. Kalau yang tanda seperti itu ohm itu ya. Nah, itu untuk hambatan. Kalau kalian sudah bisa membaca dari alat ini untuk satuan-satuannya pasti mudah gitu ya. Jadi nanti lebih diperdalam lagi bagaimana cara pembacaan menggunakan multimeter analog. Kalau sudah bisa mah pasti, kalau sudah lancar baca ini gampang. Kemudian kendala yang lain apa coba? Dari rangkaian terkendala? Ya. Iya, ya. Ya, jadi ada kendala juga dari rangkaian yang sudah kalian buat. Tetapi apakah sudah paham dengan pengukuran ini? Lumayan udah. Yang kelompok belakang sudah paham? Walaupun hasilnya ada kelompok yang di belakang mah ngobrol wae ya. Yang satu bengong ngeliatin terus. Gitu. Jadi kalau dalam kelompok selama praktikum itu harus membutuhkan kerja sama. Jangan ada yang berdiam diri. Itu koreksi dari Ibu untuk praktikum selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi ada yang sudah paham, ada sebagian yang belum, yaitu pada saat tadi yang melakukan pembacaan. Pembacaan apa? Pembacaan angka-angka yang terdapat pada multimeter analog ya. Kemudian terima kasih tadi sudah ada perwakilan untuk presentasi dari kelompok Alpi. Walaupun cara bacanya kayak belum bisa baca gitu ya. Nah, nanti diperbaiki ya kelompok Alpi cara menyampaikan presentasi. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar masih tentang rangkaian, tetapi bukan untuk mengukurnya ya, tetapi bagaimana cara membedakan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Bagaimana hubungan P, I, dan satu lagi yang hukum ohm itu apa? Dan R. R ya. Bagaimana hubungan P, I, dan
pembelajaran IPA yang saya disampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah untuk jurusan listrik nanti bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu minggu depan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.